Baik, selamat siang Bu Dini. Perkenalkan saya Nicole Harjono dari kelas LB41 kelompok 4. Dan di sini saya ingin mempresentasikan hasil Warehouse Green Agriculture Warehouse 4.0 milik saya sendiri di aplikasi Flexim. Dan untuk warehouse saya sendiri menggunakan E-shape warehouse, di mana proses inbound logistik dimulai di sini, kemudian proses outbound itu ada di sini. Baik, kemudian saya mulai untuk hasil rekamannya, prosesnya. Oke. Nah, di sini inbound logistik sendiri itu menggunakan truk ya, di mana di sini sebenarnya ada truk wheeling area juga di sekitar si inbound dan juga di sekitar outbound, namun tidak bisa ditampilkan karena saya tidak menemukan elemennya di flex ini. Nah, kemudian proses inbound dimulai dari dikeluarkannya buah dan sayuran dari truk, di mana di sini setelah dikeluarkan akan masuk ke Q1, Q2, Q3, dan Q4. Yang mana untuk Q1 dan Q2 adalah truk yang memang sudah isinya buah-buahan, dan Q3 dan Q4 adalah truk yang isinya memang sudah sayur-sayuran. Jadi memang buah dan sayur sudah dipisahkan terlebih dahulu. Namun, kemudian di sini dilanjutkan dengan robot. Robot ini bertugas untuk memindahkan dari queuing ke conveyor belt. Jadi si robot ini picking picking produk-produk buah dan sayur dari si queue ke conveyor belt. Nah, kemudian akan dilanjutkan ke si prosesor 1, prosesor 2, prosesor 3, dan prosesor 4, di mana di prosesor ini terjadi tagging system dan juga inspection QC. Jadi untuk produk-produk reject itu ditemukan di sini dan juga tagging labeling-labeling dari produk-produknya itu di prosesor juga. Nah, untuk produk reject itu dibuang ke sink dan untuk yang lain dilanjutkan ke combiner 1, combiner 2, 3, 4. Di mana combiner ini akan memasukkan si produk-produknya dalam palet, di mana satu palet itu terdiri dari 4 kardusnya. Next. Oke, dilanjutkan prosesnya. Nah, ini dibagi dua untuk sebelum masuk ke rak, di mana untuk Q6 dan Q7 itu tempat queuing terlebih dahulu, kemudian Q6 ini akan dibawa untuk ke rak yang di suhu ruangan, produk-produk yang suhu ruangan, kemudian untuk Q7 adalah untuk diantar ke rak yang suhunya dingin, dia butuh suhu ruangan yang dingin, jadi di sini juga dilihat ada pintu dan ada tembok di sini untuk memastikan bahwa suhu di dalam ruangan tersebut dingin, dan dibawa oleh material handling berupa forklift. Jadi ada forklift untuk yang sini, suhu ruang, dan forklift untuk yang dingin. Oke, di sini juga untuk inventory sistemnya sendiri sudah menggunakan ABC classification yang bisa dilihat dari warnanya merah, kuning, dan hijau, di mana yang merah adalah yang paling harus diutamakan, hingga yang hijau yang paling kurang diutamakan, karena semakin dekat dengan outbound itu yang semakin harus diutamakan. Oke, next di sini juga ada si forklift, di mana forklift ini juga mengambil dari rak-rak ke barang-barang yang sudah mau masukkan ke truk outbound. Di sini juga dibagi dua, ada yang dari suhu ruang, ada yang dari suhu dingin. Oke. Kemudian di sini dilanjutkan dengan material handling berupa conveyor belt. Kemudian di sini akan dilakukan separator. Separator itu untuk melepas si palet-paletnya melepas palet dari sebelumnya yang ada di rak itu. Begitu pula dengan yang dari suhu dingin ini. Kemudian di sini ada combiner. Combiner ini untuk memasukkan si produk-produknya ke dalam keranjang industri. Nah, keranjang industri ini akan dimasukkan ke truk-truknya. Nah, di sini dibagi menjadi 4 truk, di mana 2 truk ini kan dari suhu ruangan. Jadinya dia adalah truk dry container. Sedangkan untuk yang 3 dan 4 ini kan dari suhu dingin. Makanya dia harus suhunya tetap dingin. Makanya di sini truk-truknya adalah reefer trucks atau truk yang memang ada suhu pendinginnya di dalam. Oke, seperti itu. Kemudian di sini bisa dilihat adalah edutainment, di mana edutainment sebenarnya ada kursi-kursi dan proyektor sedang, cuman tidak bisa ditampilkan di versi saya karena sudah nge-crash dan lagi not responding saat saya ingin masukkan. Jadi filenya memang mungkin sudah cukup besar bagi si versi sendiri. Kemudian di sini ada si office. Office ini ada monitor-monitor dan juga ada kursi-kursi. Kemudian ini ada meja kursi diskusi dan lain sebagainya. Yang mana si komputer ini digunakan untuk memantau monitor pergerakan dan ada sensor IoT di setiap alat-alat gudang itu sistem untuk melakukan predictive maintenance yang monitornya lewat komputer-komputer kerja di sini. Oke, sekian untuk saya punya layout warehouse. Ini adalah proses outbound dan akan ada truck weighing untuk keluar ke area jalanan. Sekian, terima kasih. Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya Vendesi Florencia dari kelas LB41 dengan NIM 2602051144. Berikut merupakan layout warehouse gudang pertanian hijau 3 dimensi yang telah saya buat menggunakan Flexim, di mana pada layout ini proses bermula dari kedatangan truk di inbound area yang membawa kardus berisikan berbagai produk sayur dan buah ke receiving storage sebagai tempat penyimpanan sementara. Proses kemudian berlanjut ke sorting area untuk memeriksa kualitas produk menggunakan prosesor. Produk yang tidak sesuai dengan standar kualitas akan dialirkan ke reject produk area untuk diproses menjadi biogas. Sementara itu, produk yang memenuhi standar kualitas akan dialirkan ke grading area untuk dikelompokkan berdasarkan area penyimpanan, chiller atau suhu ruang menggunakan prosesor. Setelah itu, produk masuk ke packing area untuk dikemas lebih lanjut menggunakan keranjang industri yang disediakan melalui combiner untuk melakukan penumpukan kardus sesuai klasifikasi ABC dan memastikan keamanan saat pengiriman nanti. Setiap perpindahan aliran barang pada area dilengkapi dengan conveyor dan forklift truck. Produk yang telah dipacking kemudian dipindahkan dan disimpan ke storage menggunakan forklift truck. Produk akan disusun di rak penyimpanan sesuai dengan kondisi penyimpanan produk, yakni chiller dan suhu ruang. Jenis gudang yang digunakan adalah cross-docking, di mana produk akan langsung dikirim ke tujuan akhir kurang dari 24 jam. Produk dari storage kemudian dipindahkan ke transit area menggunakan forklift truck. Di area inbound dan outbound terdapat truck weighing untuk mengukur berat truk dan produk.
di mana selanjutnya produk akan dikirimkan ke pelanggan dari transit area masuk ke truk yang telah mengantri di outbound area. Tipe layout yang digunakan adalah layout E, di mana produk dialirkan dalam satu garis lurus. Terdapat juga fasilitas tambahan dalam warehouse, yakni kantor sebagai tempat manajemen gudang dan pengawasan produk, serta ruang edutainment room dalam warehouse sebagai tempat pembelajaran apabila terdapat kunjungan dari luar. Sekian penjelasan mengenai layout warehouse 3 dimensi yang telah saya buat. Terima kasih, Bu. Baik, Bu Nini, perkenalkan nama saya Oktavian Halim. Jadi di sini merupakan layout yang telah saya buat melalui Flexim, dan ini merupakan tampak secara keseluruhan. Untuk prosesnya dimulai dari proses inbound, yaitu keluarnya produk dari truk, lalu akan diangkut oleh forklift menuju conveyor. Lalu dari conveyor akan adanya proses QC, di mana memilih produk yang bagus atau tidak. Jika produk tidak bagus, maka akan dimasukkan ke dalam sink yang akan dikirimkan produknya nanti ke ruang biogas. Lalu jika produknya bagus, akan dilakukan screening kembali mengenai perbedaan penyimpanan suhu, baik itu suhu ruang ataupun suhu chiller. Lalu dari situ akan adanya proses packing, yaitu produk akan diangkut ke forklift, lalu akan disimpan ke rak sesuai dengan suhu penyimpanan yang sesuai, yaitu ada suhu chiller dan suhu ruang. Suhu chiller di sebelah kanan dan suhu ruang di sebelah kiri, dengan masing-masing sudah ada klasifikasi ABC dengan membedakan warna yang telah saya lakukan di dalam video ini. Lalu juga ada education room di sebelahnya, yaitu tempat beristirahat untuk karyawan ataupun pekerja, seperti ada fasilitas untuk tempat minum gratis. Lalu di sebelahnya juga ada office, di mana itu tempat ruang kerja dan juga ada ruang meeting yang dibedakan walaupun masih dalam lingkup office. Lalu juga ada ruang biogas, di mana adanya proses pengolahan limbah ataupun produk yang kurang bagus dengan pintunya berada di bagian luar. Jadi dibedakan dengan pintu bagian pintu utama. Lalu ini juga ada pengiriman produk dari rak ke tempat penyimpanan sementara untuk outbound. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat pagi Bu Dini, berikut merupakan 3D layout warehouse yang telah saya buat. Di mana tipe layout yang saya gunakan adalah U-layout. Proses ini diawali dengan proses inbound, di mana barang yang akan datang ditaruh di area receiving storage atau ruang penyimpanan sementara. Dengan bantuan robot, conveyor, dan juga prosesor, barang tersebut akan masuk ke dalam proses grading. Proses ini berfungsi untuk memisahkan barang defect dan juga tidak. Pada proses grading, barang defect baik buah dan sayur akan dialihkan ke tempat pembuangan atau reject product area. Pada proses ini juga, barang defect ditandai dengan warna merah, sedangkan barang non-defect ditandai dengan warna hijau. Barang-barang defect nantinya akan diolah ke tempat biogas yang penempatannya berada di luar layout untuk mengurangi penumpukan limbah. Proses selanjutnya merupakan proses sorting. Proses ini berfungsi untuk memisahkan buah dan sayur berdasarkan ruang penyimpanan. Barang yang akan masuk ke dalam chiller ditandai dengan warna biru, sedangkan barang yang akan masuk ke dalam ruang penyimpanan suhu ruang akan ditandai dengan warna kuning. Sebelum masuk ke ruang area penyimpanan, barang akan masuk ke area packing awal, di mana menggunakan palet sebagai alat bantu untuk kebutuhan penyimpanan yang lebih mudah. Setelah melewati proses tersebut, palet yang berisikan barang, baik buah dan sayur, dipindahkan ke ruang penyimpanan masing-masing menggunakan alat forklift, baik untuk mengantarkan barang ke ruang inventory maupun mengeluarkan barang dari ruang inventory. Dalam inventory, baik chiller dan suhu ruang terbagi menjadi 3 grade untuk membantu mengelompokkan buah dan sayur berdasarkan kualitas. Grade A untuk produk premium yang membutuhkan pengelolaan ekstra, sedangkan grade B untuk produk standar dan grade C untuk produk yang hampir rusak atau berisiko lebih tinggi. Sistem yang digunakan adalah first in first out karena meminimalkan risiko pembusukan dan juga pemborosan. Proses selanjutnya adalah pengiriman barang. Barang yang akan dikirim akan melalui proses pemisahan palet dengan bantuan robot. Sementara itu, barang akan dipindahkan ke transit area untuk dimasukkan ke truk keberangkatan. Di setiap tempat truk, untuk proses inbound atau outbound juga difasilitasi dengan truck waiting. Terdapat juga fasilitas lainnya yaitu kantor dan juga ruang edutainment. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.
Berikut merupakan tampilan layout Flexim mengenai warehouse gudang pertanian hijau terbaik yang telah kami pilih, yakni layout Vendesi Florencia. Alasan pemilihan ini dikarenakan alur perpindahan barang dalam warehouse yang lebih efisien dan peletakan tata letak yang dapat menyesuaikan kebutuhan ruang dalam warehouse, di mana ruang yang ada telah dimanfaatkan secara optimal. Sekian, terima kasih.